Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Ramadhani Sapuri. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial dan Kesehatan. Nah, kita masuk di poin pertama, yaitu latar belakang munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri, lahir, dan membuktikan perannya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Ketika negara Indonesia sedang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengalami tekanan dan penyiksaan, baik tekanan fisik maupun mental, spiritual yang berimplikasi kepada perubahan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka menjajah bangsa pribumi tanpa berkemanusiaan. Di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir sosok pejuang yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketermarginalan, mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Melalui Muhammadiyah yang mulai membentangkan sayap, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami surat Al-Ma'un yang dalamnya menceritakan tentang kategori orang yang mendustakan agama. Apabila seorang mukmin tidak ingin disebut sebagai orang yang mendustakan agama, maka ia harus melakukan perubahan sosial dengan mendirikan panti asuhan yang bisa menampung anak-anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, menguatkan aspek keikhlasan dalam beribadah tanpa ada niat riya sedikit pun, membiasakan untuk membagikan sebagian hartanya bagi kepentingan umat Islam. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui satu pertanyaan tentang orang yang mendustakan agama dan hukumnya karena ia tidak menaati perintah dan larangannya. Tegasnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang mendustakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk ke poin B, makna gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Gerakan sosial merupakan sebuah langkah Muhammadiyah dalam melakukan dakwah bil halal dengan perbuatan atau bukti nyata dengan mengadakan bakti sosial dalam pelayanan kesehatan seperti mendirikan rumah sakit dan momen tertentu mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat luas yang tidak terkhusus bagi warga Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit PKU atau penolong kesengsaraan umat terus-menerus melakukan pengembangan dan pembaharuan baik dalam segi pelayanan medis maupun peralatan medis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada saat ini banyak rumah sakit swasta yang berdiri dengan teknologi serba modern. Tuntutan masyarakat yang begitu banyak dalam pelayanan membuat RSPKU Muhammadiyah mencari peluang baru ataupun strategi baru untuk memenuhi keinginan masyarakat. Saat ini masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan cepat dan efisien sehingga masyarakat tidak terlalu lama dalam menunggu proses pelayanan maupun penyembuhan. Gerakan sosial merupakan dakwah dengan bukti nyata, yaitu dakwah yang mengedepankan perilaku yang nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan dan menyatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum Ansyar. Berikutnya kita masuk ke poin C, ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena Muhammadiyah tidak lepas dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sosok pribadi yang paham terhadap Al-Quran mengamalkannya dengan bukti nyata di tengah-tengah masyarakat. Pemahamannya terhadap surat Al-Imran ayat 104 dan surat Al-Mulk ayat 101. Dalam penelitiannya ditemukan pandangan keagamaan Puritan Muhammadiyah berhasil membina jaringan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan rakyat dengan pendekatan etnografis
Pikuk menempatkan gerakan Muhammadiyah dalam konteks perubahan sosial yang luas di Indonesia dengan memanfaatkan teori Weber tentang tipologi gerakan dan teori Erikson tentang kepribadian tokoh guna melengkapi kajiannya. Pikuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Indonesia untuk melihat perkembangan Muhammadiyah. Kesimpulan Pikuk agak berbeda dengan temuan lain bahwa gerakan purifikasi Muhammadiyah mendorong tumbuhnya amal usaha di bidang sosial dan pendidikan, namun gerakan ini tidak bisa membangkitkan etos ekonomi sebagaimana para Puritan di Eropa. Dengan demikian, Pikuk menekankan agar gerakan sosial tidak bisa dipisahkan dari gerakan kemurnian ajaran Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin D, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepedulian Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu, Lembaga Ambil Zakat, Infak dan Sodaqah Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh Indonesia. Lazismu ini berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari para agniya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin dan mutadafin, orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja. Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan dan atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dengan adanya panti asuhan tersebut, mereka bisa makan dan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia untuk mengenyang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dua hal tersebut yang tampak terlihat pada Muhammadiyah sebagai gerakan yang peduli terhadap orang yang tidak mampu untuk hidup sejahtera sebagai layaknya orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dilakukan juga Muhammadiyah sebagai bentuk pengamalan dari ajaran Islam yakni surat Al-Maun ayat 1-7. Selain itu Muhammadiyah mengamalkan surat Al-Fajr ayat 17-23. Berikutnya poin E, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dilakukan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam, antara lain 1. Mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. 2. Mendirikan lembaga peribadatan seperti masjid dan musyalah. 3. Mendirikan panti asuhan dan panti jompo. 4. Mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. 5. Mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sodaqah Muhammadiyah atau Lazismu. 6. Mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggris disebut Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC. Dari beberapa gerakan sosial yang dilakukan, Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar gerakan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. F. Revitalisasi gerakan sosial. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi gerakannya dengan melakukan berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas, khususnya warga Muhammadiyah. Hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan berbagai usaha sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Upaya revitalisasi tersebut adalah 1. Revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Hal yang tersebut diarahkan sebagai berikut. A. Rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau ipteks. Dengan kesadaran spiritual, iman dan penguasaan ipteks, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli terhadap sesama, menyebarluaskan kemakmuran, menjaga kemungkaran, rahmah lingkungan, beradab, mewujudkan kesejahteraan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan sosial, iman, dan kemajuan holistik. Dari pendidikan Islam diharapkan Islam yang berkemajuan, visi dan misi berpendidikan
adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakal mulia, berkemajuan dan unggul dalam impact sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Misi dari pendidikan Muhammadiyah adalah satu, mendidik manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan, dua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas, tiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja, wirausaha, kompetitif dan jujur, empat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, lima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya, enam, membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.